Hai 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 semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah, di mana cerita kamu jadi hidup. Kamera 1, ready? Oke, lampu on. Audio 1, ready? Oke, standby. 3, 2, 1. Hari ini aku Sarmilawati bersama dua remaja dari Provinsi Jambi yang luar biasa yang telah memotivasi Gen Rangers Provinsi Jambi. Tentunya aku bersama Orim dan juga Ilham. Halo. Halo. Oke, Orim dan Ilham kira-kira ngapain nih? Akhir-akhir ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik ya, Ya. oke. Kedua-duanya baik ya? Baik. Oke, karena udah ceria banget hari ini, otomatis semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, kalau boleh tahu, karena kita nanti bakal ngobrol panjang, tentunya aku pengen tahu dulu, siapa sih sebenarnya Orim, siapa sih sebenarnya Ilham? Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Mungkin Orim dulu, aku. Oke, baik. Boleh, silakan Orim dulu. Halo teman-teman, perkenalkan aku Orim Esteria. Di sini aku sebagai Duta Genre Putri Provinsi Jambi tahun 2024. Dan saat ini aku merupakan mahasiswi kedokteran di Universitas Jambi. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga. Boleh, next. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Ilham Al-Khairi. Saya merupakan Duta Genre Putra Provinsi Jambi tahun 2024 dan sekarang saya masih mahasiswa, kesibukannya ya seperti itu. Oke, ternyata dua remaja hebat ini masih mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi membuktikan bahwasannya remaja itu mampu setara dengan orang dewasa seperti itu. Ngomong-ngomong soal remaja, aku mau tahu dong kira-kira kesibukannya sekarang lagi ngapain? Mungkin mulai dari Ilham terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya. Jadi aktivitas saya karena saya mahasiswa akhir ya. Jadi kami ada program namanya PLP. PLP ini mengajar ke sekolah sih. Jadi untuk teman-teman yang jurusannya pendidikan seperti saya, jadi kami ada program mengajar tuh selama lebih kurang 2 bulan sih, seperti itu. Oke. Selain itu saya setiap hari ya, setiap sore saya mengajar juga di salah satu kursusan yang ada di kota Jambi. Saya mengajar bahasa Inggris, seperti itu. Oke, berarti jurusannya saat ini Pendidikan bahasa Inggris juga. pendidikan bahasa Inggris. Oke. Kalau dari Orim sendiri gimana? Kalau aku sendiri kurang lebih sama ya kayak Bang Ilham, aku di sini juga sebagai mahasiswi, jadi pastinya aku lagi sibuk nih kuliah gitu ya, jadwalnya padat banget gitu kan. Terus selain itu aku juga sibuk sebagai konten kreator di salah satu bimbel kedokteran yang ada di universitas yang ada di Jambi ini gitu. Oke. Nah, itu sih. Kalau nggak salah ya orang-orang pada bilang kalau anak kedokteran itu sibuk. Emang masih sempat nih jadi duta genre. Dari Orim sendiri gimana? Sebenarnya kalau emang dibilang sibuk, iya pasti sibuk banget ya Kamila. Tapi gimana caranya kita lagi untuk membagi waktu nih gitu. Buktinya aku sekarang bisa, artinya waktu itu bukan suatu masalah sebenarnya gitu. Jadi bisa dibagi mana yang menjadi prioritas gitu. Oke, berarti tergantung pada diri kita Iya, sendiri ya bagaimana kita dapat memanage waktunya seperti itu. Sama seperti dengan Bang Ilham tadi yang kalau nggak salah semester akhir ya. Nah, dari Bang Ilham sendiri gimana nih perasaannya ketika jadi mahasiswa semester akhir ditambah harus program mengajar itu seperti apa kira-kira? Ya perasaannya sih sebenarnya senang-senang aja asalkan kita bisa membagi waktu. Karena memang salah satu kunci mahasiswa ya adalah yang ketiga itu manajemen waktu. Jadi saya enjoy menikmati kegiatan saya asalkan masih dalam ranah schedule saya seperti itu. Oke, berarti kuncinya kita nikmatin aja Nikmatin dulu aja, ya. enjoy aja Oke, sih, iya. saya setuju. Bicara soal itu sebagai mahasiswa tentunya kita punya hobi masing-masing kan ya. Nah, aku mau tahu dong dari Bang Ilham sendiri itu selain mengajar ya karena tadi jurusannya selaras, itu apa sih hobinya? Hobi ya, sebenarnya sih ada beberapa hobi, namun akhir-akhir ini saya suka bedah buku sebenarnya. Bedah-bedah buku seperti itu, seperti buku motivasi ataupun karena saya jurusannya pendidikan bahasa Inggris, saya suka bedah buku grammar tuh, buku tata bahasa Inggris dan itu yang saya lakukan akhir-akhir ini seperti itu. Oke, udah berapa banyak buku nih kira-kira? Aduh, kalau ditanya berapa banyak sih nggak banyak ya, 3-4 buku lah. Oh, nggak banyaknya 3 atau 4 ya ternyata Iya, ya. iya. Oke. Itu kalau boleh tahu mulainya dari sejak kapan? Saya mulainya itu setelah saya pulang dari program pengabdian mahasiswa KKN. Setelah itu saya merasa aduh ngapain ya biar ada aktivitasnya.
Ya sudah, saya ngisi waktu dengan mengasah kemampuan diri karena saya calon guru. Pastinya saya harus punya banyak senjata lah ya, ilmu-ilmu yang sesuai dengan jurusan saya seperti bahasa Inggris. Makanya saya banyak baca buku bahasa Inggris, jurnal bahasa Inggris seperti itu. Oke, berarti memang hal itu dipilih menjadi aktivitas ya karena ingin lebih memanfaatkan waktu dengan baik ya seperti Benar itu. sekali. Wow, keren sekali ya teman-teman ya, berkaitan dengan waktu dan bagaimana teman-teman ini mampu memanfaatkan waktunya lebih baik seperti itu. Kalau dari Orim sendiri gimana nih kira-kira? Kalau aku sendiri, aku itu dari kecil hobinya nyanyi. Oh, nyanyi. Iya, meskipun sebenarnya suara aku biasa-biasa aja ya, tapi itulah dari kecil aku emang hobi nyanyi. Terus selain itu juga aku hobi menulis puisi gitu, cipta puisi. Aku pernah waktu SMA juga ikut lomba cipta puisi karena menurut aku ya melalui seni kayak nyanyian sama puisi itu, aku tuh bisa menyampaikan apa yang aku rasakan tanpa aku langsung ngomong gitu ke orangnya itu, tapi aku bisa menyampaikan itu melalui seni gitu. Oke, jadi tanpa secara langsung kita pun Iya. juga bisa ya mengekspresikan apa yang kita rasakan seperti itu. Kira-kira kalau soal nyanyi, lagu apa sih yang suka dinyanyiin? Aku tuh suka lagu Hero judulnya. Oh, iya, oke. Karena artinya itu menurut aku sangat sangat dalam gitu loh, sesuai dengan apa yang aku jalani gitu. Oke. Kalau nyanyi biasanya di mana? Aku sebenarnya nyanyi cuma ya di kamar, di kos-kosan gitu kan. Terus aku juga dulu sebenarnya pernah ikut lomba nyanyi, cuman ya karena suaraku mungkin biasa aja ya, mungkin stop cuma sampai di finalis aja gitu. Oke, tapi karena itu hobi, jadi kebiasaan ya Iya, jadinya di kita ya. bener. Oke. Kalau dari puisi sendiri itu kira-kira kalau misalnya lagi buat puisi itu situasi, suasana hatinya lagi gimana baru bisa buat puisi? Aku tuh kalau buat puisi harus mendalami situasi banget. Pas aku lagi sedih gitu ya, dan aku nggak bisa menyampaikan itu ke orang, nggak bisa cerita ke orang, aku menuangkannya dalam bentuk puisi gitu. Oke, berarti Jadi semuanya harus- dicurahkannya dalam bentuk puisi. betul. Setelah keren ya ternyata ya. Menarik sekali. Tapi kalau soal itu tentunya teman-teman di sini yang melakukan aktivitas di luar itu, aku juga pengen tahu kira-kira teman-teman ini sama-sama ngekos atau gimana? Kalau dengan keluarganya, terus anak keberapa? Biasanya nih kalau soal hobi nih berkaitan nih dengan anak keberapa nih kira-kira gitu. Dari siapa nih? Dari Mungkin Bang Ilham dulu coba. Ya, jadi saya sekarang tinggal di kos sih, Oh, sendiri. ngekos ya, oke. Ya. Dan juga saya anak pertama, jadi saya sudah belajar belajar untuk mandiri sebenarnya. Iya, benar. Jadi memang di kos saya kalau nggak ada aktivitas, saya tuh coba ya jangan sampai gabut deh gitu dalam kos gitu. Entah itu baca buku, entah nyanyi juga, walaupun suara saya nggak masuk kualifikasi ya. Cuman ya saya isi waktu luang saya dengan aktivitas seperti itu. Oke, berarti anak pertama ya. Anak pertama. Berapa saudara kira-kira? Keluarga berencana ya, dua Oke, saudara. 2 saudara. Kalau dari Arim sendiri berapa saudara? Kalau aku 3 bersaudara dan aku anak bungsu. Oh, anak Iya, bungsu. dan aku cewek sendiri gitu. Oh, berarti yang selebihnya laki-laki Iya, ya? aku punya 2 Oke. abang. Oh, ngekos juga atau Di gimana? sini aku ngekos juga. Oh, asalnya dari? Orang tua aku sebenarnya dari Kerinci. Oh, dari Kerinci. Iya. Teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu nih. Oleh karena itu kita coba bicara lebih lanjut lagi. Kalau dari Ilham sendiri? Saya aslinya Batanghari. Batanghari dari ya, Batanghari, tetanggaan ya teman-teman ya. Oke, lanjut dari itu teman-teman. Kalau bicara soal keluarga, karir, aku mau tahu dong teman-teman, apa sih yang sebenarnya harapan terbesar teman-teman terhadap karir teman-teman ini selaras dengan pendidikan yang teman-teman tempuh seperti itu? Siapa nih duluan? Bang Ilham kali. Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau ditanya harapan saya semoga saya bisa melanjutkan pendidikan saya pastinya, karena saya punya impian untuk menjadi tenaga pendidik, entah itu nanti di sekolah maupun di kampus-kampus seperti itu. Jadi harapan saya semoga jalan saya menuju ke sana itu dipermudah, karena memang saya mau bahasanya itu mau segera sukses di usia muda sih, karena mau segera mandiri tanpa membebani orang tua seperti itu. Oke, kita usahakan sukses di usia muda itu ya. Oke, kalau dari Arin sendiri gimana? Kalau aku sendiri itu sejalan dengan apa yang aku jalani saat ini ya. Tentunya aku pengen nanti ke depannya karir aku pengen lanjut pendidikan juga. Aku ingin menjadi dokter yang hebat
yang baik, yang peduli dengan orang juga. Selain itu bukan hanya menjadi dokter yang biasa, tapi juga dokter spesialis yang luar biasa gitu. Oke, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, berkaitan dengan itu nih, karena teman-teman sudah bergabung dalam kepengurusan genre, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman itu berkaitan dengan pendidikannya juga? Kenapa sih harus genre? Kenapa nggak yang lain aja? Siapa nih duluan? Ya udah. Oke. Saya kenapa genre? Ini menarik nih ya. Jadi sebenarnya saya itu orangnya ingin terus berkembang. Jadi saya lupa bawa bukunya ya. Saya tuh punya buku impian sebenarnya. Oh, itu buku buat sendiri atau buat gimana? sendiri. Oh, Jadi keren. saya tuh punya buku impian. Jadi saya tulis tuh, saya tuh ikut-ikut apa aja. Ini gagal dan ini gagal, dan pada saat kesempatan keberapa kali akhirnya saya memilih genre itu. Saya mempelajari genre, ini wadah yang sangat bagus banget ya, mewadahi anak muda untuk terus berkembang dan juga mengasah kemampuan dan membangun relasi pastinya. Oleh karena itu saya nggak pikir dua kali sih untuk akhirnya terjun di dunia genre, mencoba keberuntungan saya dan mencoba untuk berkontribusi bersama genre Profesi Jambi, dan alhamdulillah jalannya dipermudah ya sampai sekarang seperti itu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman ya. Berarti sudah tercapai nih list dari Alhamdulillah. semua impiannya ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kenal genre itu dari kapan sih? Kenal genre sebenarnya sudah lama karena memang saya itu mempelajari semua lah ya, semua pageant yang ada di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan saya mengenal genre itu sejak saya di bangku sekolah malahan ya, di SMA, SMP? Oh, di SMA SMA. ya. Saya melihat ini, pada saat itu saya mikirnya ini kayaknya susah saya nggak bisa deh. Ini orangnya luar biasa semua, bisa menjabarkan hal-hal yang sungguh luar biasa, dan pada saat itu masih angan-angan karena saya belum pede untuk mencoba keberuntungan saya di genre seperti itu. Tapi memang pada dasarnya kita nggak percaya diri dulu Nggak ya, percaya diri ragu-ragu sih. dulu Ragu-ragu ya. banget, Nah ya. itu kalau dari Ilham sendiri gimana tuh caranya, kok bisa yakin dari keraguan tadi? Akhirnya keraguan itu sirna setelah beberapa lama ditempa sih dengan berbagai kejadian ataupun peristiwa yang saya alami. Saya masuk di perkuliahan itu dengan jurusan yang sebenarnya saya nggak ada basic di situ. Iya. Jadi saya mencoba untuk terus survive dan mencoba untuk terus keluar dari zona nyaman saya, karena masuk genre ini adalah saya keluar zona nyaman untuk keberapa kalinya. Jadi memang saya mencoba untuk menghadapi ketakutan saya, karena kalau saya gak hadapin ketakutan itu terus menghantui seperti itu. Menarik nih berkaitan dengan ketakutan. Yang cantik boleh silahkan. Kenapa aku memilih genre ya sebelumnya? Jadi aku mau cerita, sebelumnya itu aku kenal genre itu udah lama banget. Dari aku SMP malahan sebenarnya. Lebih duluan ya? Iya, Oke, dari aku SMP aku udah tahu genre, cuman aku belum punya keberanian gitu untuk ikut gitu kan. Dan di saat tahun inilah baru aku punya keberanian untuk mengikuti ajang ini gitu. Dan menurut aku di genre ini adalah tempat ataupun wadah yang tepat nih bagi aku untuk bertumbuh dan berkembang, karena sama juga seperti Bang Ilham, aku tuh orang yang suka mencoba hal baru gitu di luar zona nyamanku gitu kan. Karena juga sebenarnya aku adalah orang yang sangat pemalu gitu ya. Aku jarang ngomong, atau bahkan aku nggak punya keberanian untuk bicara di depan orang banyak gitu. Tapi melalui genre ini aku ingin terus mau belajar dan terus bisa menginspirasi khususnya remaja-remaja di luar sana, dan terkhusus di Provinsi Jambi gitu. Keren. Kalau dari Orin sendiri nih, karena udah kenal genre dari SMP, gimana sekarang perasaannya? Oh ternyata aku jadi winernya loh. Itu gimana ceritanya? Ya awalnya aku nggak percaya ya kalau aku bakal jadi winernya, karena sebenarnya ketika aku mengikuti ajang ini, ambisi aku yang pertama itu bukan menjadikan diriku ini sebagai pemenang gitu. Karena aku tahu ketika aku melalui proses itu dengan baik, pasti hasilnya nanti juga akan baik gitu kan. Bagaimana aku nanti di akhirnya, apakah aku menjadi winner ataukah bukan, menurut aku semua yang sudah mengikuti ajang ini dan teman-teman yang lain itu juga itu merupakan sudah bisa disebut sebagai duta gitu. Jadi duta itu bukan hanya sebagai pemenangnya aja gitu, tapi kita semua yang bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman di luar sana gitu. Keren nih, ini masukan
pesan banget ya untuk remaja yang ada di luar sana ya teman-teman ya. Oke, berkaitan dengan genre sendiri dan juga remaja, apa sih sebenarnya harapan dan ketakutan terbesar teman-teman terhadap remaja? Misalnya nih kayak aku takut sebenarnya remaja itu seperti ini. Kemudian apa sebenarnya harapan terbesar dan apa sebenarnya menjadi ketakutan teman-teman terhadap masa remaja sekarang? Boleh, siapa duluan kira-kira? Maurin duluan? Oke, silakan. Kalau dari aku sendiri, yang aku takutkan dari remaja sekarang ini adalah karena dampak dari era globalisasi ya. Kita melihat hal yang biasa nih, meniru gaya-gaya barat, Iya, benar. pacaran seperti yang tidak seharusnya gitu kan, yang tidak sesuai dengan norma agama yang ada di kita, di negara kita gitu kan, dan itu semua dinormalisasi gitu loh oleh anak-anak remaja ini. Apalagi sekarang udah ada media sosial yang gampang banget untuk Iya. mengakses hal-hal kayak gitu. Nah itu menjadi ketakutan terbesar aku, dan aku ingin menunjukkan kepada teman-teman di luar sana, kepada remaja, bahwa kita itu sebenarnya kan remaja, generasi penerus bangsa nantinya ya. Indonesia ini akan dipegang oleh kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang akan merugikan diri kita, bukan hanya kita merugikan diri kita, keluarga kita, tapi nanti kita akan menghancurkan bangsa dan negara ini juga gitu. Oke, berarti bagaimana masa depan seorang kita, kemudian bagaimana perubahan di era yang akan datang itu tergantung bagaimana remaja kita di saat ini ya, seperti itu. Keren sekali. Kalau dari Bang Ilham sendiri gimana kira-kira? Tadi masalah apa ya? Masalah Ketakutan ketakutan terbesarnya terbesar remaja ya nih. bagi remaja ya. Ketakutan saya terhadap remaja pada zaman sekarang adalah tadi kita masih relate dengan pertanyaan sebelumnya. Takut pemuda, anak remaja itu nggak bisa membawa diri di era perubahan. Seperti itu, karena hampir mirip sebenarnya poinnya. Takut remaja kita nggak siap dengan hal-hal baru yang membuat mereka kaget dan nggak bisa membawa diri seperti tadi ya. Mungkin gaya pacaran budaya barat, yang sebenarnya kita tuh sudah punya culture sendiri yang nggak bisa dibenturkan. Memang ada namanya akulturasi ya, tapi nggak semua hal bisa kita campur seperti itu. Jadi ketakutan saya, takut pemuda kita, remaja kita itu tidak bisa membawa diri di era perubahan seperti saat ini, seperti itu. Kira-kira nih dari Orem dan juga Ilham berkaitan dengan itu, apa sih sebenarnya tips untuk remaja di luar sana supaya mereka juga bisa, oh gini loh caranya menghadapi masa yang akan datang, gini loh caranya menghadapi perubahan. Kira-kira dari teman-teman apa? Oke. Boleh silakan Orem terlebih dahulu. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri, mungkin caranya itu cukup simpel ya, dimulai dari niat dan kemauan dari kita sendiri gitu loh. Kita harus sadar, harus peduli gitu. Bukan hanya peduli dengan diri kita sendiri, tapi dengan lingkungan kita, dan kita harus memikirkan apa yang kita lakukan sekarang itu nantinya akan berdampak bagaimana untuk kita di masa depan gitu kan. Jadi intinya dimulai dari kemauan diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermanfaat gitu loh. Jadi kan sebagai remaja nih kita masih banyak ya yang harus yang masih bisa kita lakukan gitu kan. Misalnya kita menjalani atau menggali hobi kita, kemudian kita bisa mengeksplor banyak hal gitu kan, untuk melakukan hal yang lebih positif gitu dibandingkan kita melakukan hal-hal yang akan merugikan kita nantinya gitu. Oke, berarti kuncinya dari niatnya kita dulu ya. Iya. Kalau dari kitanya udah pas nih, udah mantap nih, ya udah berarti niat baiknya juga bakal terjalankan seperti itu. Keren. Kalau dari Ilham sendiri gimana? Kalau dari saya sih ada satu kalimat ya, set your goal. Jadi petakanlah tuh goals ataupun tujuannya. Tadi sudah saya sampaikan kalau saya tuh punya buku impian tuh, semua yang ingin saya capai, saya catat di situ, saya kasih target. Jadi ada di buku saya ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena saya punya pernah dengar quotes yang mengatakan bahwa dengan kita mencatat semua mimpi kita sudah mencapai setengah dari mimpi tersebut. Benar. Jadi pesan saya kepada anak muda, set dulu goalsnya, karena dengan mencatat semua goals ataupun impian kita itu menandakan bahwa kita serius dengan impian kita tersebut, seperti itu. Oke,
Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Berarti memang kita sebagai remaja sekarang butuh emang dari awal perencanaannya gimana seperti itu. Bagaimana kita nanti ke depannya itu harus direncanakan dari sekarang seperti itu. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Sudah tak terasa ternyata kita sudah lumayan panjang nih cerita-cerita tentang bagaimana sosok Orim dan juga Ilham seperti itu. Aku penasaran deh sebenarnya sama teman-teman. Kira-kira Orim dan juga Ilham kalau misalnya tanpa selempang itu seperti apa sih di luar sana? Oke, boleh siapa nih? Boleh dari Bang Ilham dulu deh. Oke, jadi Ilham tanpa menggunakan selempang ini sebenarnya sering dikenal sebagai guru sih sebenarnya. Guru, menarik. mister gitu. Karena saya itu dulu sebelum saya ngekos, saya tuh ngekos baru 3 bulan ya kalau nggak salah. Sebelumnya saya itu menjadi guru di salah satu masjid gitu, guru ngaji gitu. oke. Jadi sampai sekarang walaupun saya nggak ngajar lagi di sana, saya tetap dipanggil sebagai ustadz ataupun guru di sana. Selain itu juga saya setiap hari mengajar dari Senin sampai Sabtu pada sore hari sebagai guru bahasa Inggris. Di sana saya juga terbiasa dipanggil sebagai mister ataupun guru. Jadi panggilan tersebut sudah sangat terbekas di benak saya, dan saya menganggap kalau saya sudah mulai menjadi sosok seorang tenaga pengajar sih di luar genre seperti itu. Oke, wow, keren deh teman-teman. Ternyata aku pun tidak menyangka ternyata remaja itu bisa loh menjadi guru yang bisa menjadi contoh untuk peserta didiknya seperti itu. Keren. Di usia yang sekarang memang benar-benar kita rencanakan supaya lebih matang seperti itu ya. Kalau dari Orim sendiri gimana sih ceritanya? Kalau aku tanpa selempang ya, aku tuh kalau dibilang aku tuh sebenarnya orang yang sangat random. Iya. Kenapa tuh? Karena aku sering melakukan hal dan tingkah-tingkah yang konyol ya. Karena kalau kita menggunakan selempangnya kita harus menjaga sikap kita kan. Tapi kalau tanpa selempang ini aku selalu, kadang-kadang aku dengan teman-teman aku tuh jauh lebih bebas gitu loh. Maksudnya kenapa? Karena aku tuh hobi bercanda, terus juga teman-teman aku juga sama, jadi sefrekuensi gitu loh gitu. Dan selain itu aku sekarang itu kan tadi aku udah cerita di awal bahwa aku sebagai content creator gitu. Jadi sebenarnya dibalik dengan sifat aku yang random tadi gitu ya, aku bisa juga sebenarnya ya sebagai content creator gitu. Dan biasanya video-video yang aku buat ini juga video-video yang berkaitan dengan edukasi kesehatan kayak gitu. Terus juga POV masa remaja sekarang lah kayak gitu. Oke, menarik ya teman-teman ya, sesuai ya dengan apa yang menjadi hobi kita gitu ya. Wah, keren. Kita mau tanya lagi nih terkait dengan teman-teman saat ini yang masih juga menjadi mahasiswi, kemudian menjabat sebagai duta genre. Kira-kira dalam waktu ke depan lagi mempersiapkan apa sih sebenarnya? Boleh dari siapa dulu nih? Oke, boleh Bang Ilham. Kalau dari genre kami sekarang itu karena baru menjabat, kami sedang merancang program kerja kami itu selama setahun ke depan. Jadi kami lagi mendiskusikan hal tersebut bersama teman-teman duta yang lain maupun sama kakak-kakak forum ya, seperti itu. Selain di genre sih saya lebih fokus ke pengembangan diri saya, karena saya punya goals dalam jangka menengah, yaitu saya mau mengembangkan bahasa Inggris saya lebih lagi. Jadi saya sekarang aktivitas saya selain merancang untuk kegiatan genre, saya juga sibuk menghabiskan waktu untuk mengasah kemampuan saya seperti itu. Oke, wah jadi bukan hanya kita mengedukasi, tapi kita juga harus diperdalamkan terus lagi belajar ya sebelum kita mengajar orang lain. Oke, seperti itu. Luar biasa. Kalau dari Orim sendiri gimana? Kalau dari aku kurang lebih juga sama dengan Bang Ilham ya, untuk 1 tahun ke depan menjabat sebagai duta genre tentunya sedang mempersiapkan program kerja yang akan kami jalankan selama 1 tahun ke depan, dan tentunya bukan hanya untuk 1 tahun ke depan tapi akan terus berkelanjutan gitu. Untuk 1 tahun ini karena tahun depan kan kita mempersiapkan untuk ajang nasional juga. Pastinya aku sekarang lagi mempersiapkan diri aku juga. Aku mau meningkatkan apa yang masih kurang dalam diri aku gitu ya. Maksudnya aku juga masih terus berlatih gitu, kayak contohnya aku mungkin dalam public speaking masih kurang, di situ aku masih mau belajar. Terus juga dalam bahasa Inggris mungkin aku belum fasih Bang Ilham ya gitu kan, tapi nanti aku bakal terus belajar gitu untuk mempersiapkan diri aku ke
ajang nasional nanti gitu. Oke, wow, keren sekali teman-teman ya. Perlu diketahui juga bahwasanya Orim dan juga Ilham adalah delegasi Provinsi Jambi untuk Adu Jak Nasional tahun 2025. Jadi mohon untuk Gen Ranger seprovinsi Jambi jangan lupa dukung Olhim dan Ilhamnya seperti itu. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, aku mau teman-teman boleh kasih kata-kata terakhir buat Gen Ranger seprovinsi Jambi, kira-kira apa sih seperti itu? Apakah harapan atau seperti apa? Boleh, silakan. Kinorim dulu. Oke, boleh. Buat teman-teman di luar sana, terkhusus buat teman-teman remaja, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena ingat bahwa ketakutan itu sebenarnya hanya ada di dalam pikiran kita sendiri gitu. Kita harus bisa menaklukkan hal itu dan harus bisa mampu untuk mengalahkan ketakutan kita untuk menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik gitu daripada sebelumnya. Oke. Kalau dari Ilham sendiri gimana sih? Singkat aja sih untuk remaja Provinsi Jambi ataupun di Indonesia semuanya, saya berpesan bahwa if you don't want to fight for what you want, don't cry for what you lost. Jika kamu tidak ingin berjuang untuk apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk kehilangan di masa depan. Wow, luar biasa. Keren. Terima kasih sebelumnya teman-teman karena sudah menjadi pembicara terbaik kita pada hari ini. Harapan besar teman-teman semoga nantinya dapat membawa nama baik Provinsi Jambi di kancah nasional seperti itu. Dan untuk teman-teman seluruh Provinsi Jambi, nantikan podcast kita selanjutnya. Dan untuk itu sebelum menutup aku punya pantun nih. Jalan-jalan ke Provinsi Bali, tidak lupa pulang lagi ke Jambi. Selesai podcast kita pada hari ini. Saya Sarmilwati pamit undur diri. Dadah. Hidup